Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dan sudah hadir bersama saya Dr. Siti Nadia selaku juru bicara Kementerian Kesehatan tentunya akan membahas vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Nadia. Selamat Sehat? malam. Insya Allah Terima kasih sehat. sudah bisa datang ke sini juga bergabung dengan kami. Karena memang masyarakat begitu perlu untuk bisa mendengarkan informasi mengenai vaksin ini. Dan juga sudah terhubung via Zoom dengan kita Ibu Feli Estelita selaku Ketua Komisi 9 DPR. Selamat malam Bu Feli. Selamat malam. Baik, Bu Feli, kita ingin tahu bahwa kabarnya hari ini tadi sudah melangsungkan rapat bersama dengan pihak Kementerian Kesehatan dan juga BPOM, BPOM. Apa Bu hasilnya dan apa juga yang dibahas? Yang kami bahas tentang vaksin gotong royong, kemudian pelaksanaan penanggulangan COVID yang sudah 1 tahun ini seperti apa. Itu yang kami bahas tadi. Dan vaksin yang untuk vaksin gotong royong dari merek tertentu itu berapa banyak yang disiapkan, kemudian regulasinya seperti apa. Itu yang kami bicarakan dalam rapat hari ini. Sempat menyinggung mengenai vaksin AstraZeneca Bu, yang memang kabarnya tadi dari pihak Kementerian Kesehatan sudah mengatakan untuk sementara menghentikan distribusinya. Bukan sebetulnya tidak menghentikan distribusi ya. Jadi kalau bicara vaksin AstraZeneca ini, apa yang sudah disampaikan oleh WHO itu sendiri, kemudian dari BPOM kita tidak menghentikan. Cuman untuk Komisi 9 sendiri, kami tentunya mendengar aspirasi dari masyarakat Indonesia terkait pemberian dari halal tidaknya gitu. Dari MUI, hanya itu saja. Tapi kalau bicara untuk hentikan menyangkut berita di negara-negara ABCD itu, kami tidak hentikan itu. Baik. Karena pertama yang sudah disampaikan oleh pihak WHO tidak terkait itu sudah cukup, dan BPOM-nya sendiri dari Indonesia, mereka kan mengevaluasi secara keseluruhan menyangkut vaksin AstraZeneca ini. Jadi kami percaya lembaga-lembaga yang sudah dipercaya dunia tentunya untuk memberikan tanggapan menyangkut berita-berita yang beredar. Tapi kami juga, pemerintah Indonesia juga kan tentunya tidak mau tidak mau memberikan vaksin kepada masyarakat yang tentunya berisiko. Jadi dengan proses yang sudah dilaksanakan oleh BPOM ya, dengan pernyataan dari WHO itu sudah cukup bagi kami untuk tidak ada alasan untuk kami menghentikan vaksin tersebut AstraZeneca. Baik. Jadi itu. Baik, Dr. Nadia, ini mungkin terjadi simpang siur karena informasi berita yang beredar tadi bahwa Kementerian Kesehatan menghentikan distribusi, tapi kemudian tadi Ibu Feli juga sudah menjelaskan. Artinya langkah berikutnya dari pihak pemerintah apa, Dokter? Iya. Jadi vaksin AstraZeneca ini kita ketahui kan sudah datang kira-kira 2 minggu yang lalu, yang merupakan dari dukungan COVAX Facility. Nah, vaksin ini sendiri sedang kita simpan di Bio Farma, yang tentunya saat ini sedang dilakukan quality control dari proses pengiriman sampai ke Indonesia. Nah, sambil menunggu proses itu, kemudian kita mendengar ya ada beberapa negara yang kemudian menunda penyuntikan vaksin AstraZeneca ini dikarenakan ada permasalahan pada penggumpalan darah yang kemudian ini dikatakan sebagai akibat penyuntikan dari vaksin ini. Tetapi tanggal 11 Maret kemarin seperti yang Bu Feli sampaikan ya, bahwa Badan POM Eropa itu sudah mengkaji dan mengatakan bahwa belum terdapat bukti ada hubungan antara penggumpalan darah yang terjadi atau kita sebut sebagai tromboemboli ya di istilah kedokterannya ini, yang berhubungan dengan vaksin AstraZeneca ini. Nah, tapi tentunya dalam hal ini sambil menunggu proses quality control kita dan juga kemudian Badan POM akan melihat kembali ya berbagai perkembangan situasi sehingga distribusinya vaksin AstraZeneca ini masih kita tunggu, karena kita memang rencananya adalah 2 atau 3 minggu lagi ya baru akan mendistribusikan vaksin ini. Jadi secara paralel ya, artinya Badan POM kemudian bisa melihat lagi terutama kriteria-kriteria, karena kemarin kriteria-kriteria untuk penerima vaksin
yang di awal itu Iya. memang spesifik untuk vaksin Sinovac atau Oke. CoronaVac. Nah, sekarang ini kan jenis vaksinnya berbeda. Nah, mungkin ini akan dilihat kembali oleh Badan POM beserta tentunya ITAGI dan para organisasi profesi apakah akan ada perbedaan atau tidak. Jadi kita masih cukup waktu dan tadi betul Bu Feli sampaikan ya, kita hati-hati tentunya sambil melihat perkembangan yang ada. Tapi kami pastikan bahwa sampai saat ini sebenarnya vaksin AstraZeneca itu memang belum didistribusikan. Baik, tahapan-tahapannya akan dilakukan quality control tadi oleh pihak BPOM, apakah akan dilakukan uji coba kembali atau seperti apa sebenarnya dokter? Ya, kalau terkait quality control ini hanya melihat proses distribusi saja ya. Oke. Jadi tidak melihat apakah ada efek samping atau seperti yang disampaikan tadi. Tapi memastikan nanti pada saat kita mendistribusikan vaksin AstraZeneca yang sebanyak 1,1 ini ke daerah, itu dipastikan batch yang ini memenuhi persyaratan ya. Artinya kondisinya masih baik, Ya. mutunya masih baik, ya tidak ada kerusakan pada kemasan dan sebagainya. Baik, nah ini kita juga akan lihat pemirsa negara-negara mana saja yang memutuskan untuk tidak menggunakan vaksin AstraZeneca. Karena memang tadi sudah sempat kita bahas sejak awal ada kasus terjadi penggumpalan darah kepada mereka yang ini masih diduga mereka setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca terus mengalami penggumpalan darah, bahkan ada beberapa yang meninggal dunia. Ada Denmark, Islandia, Spanyol, Norwegia, kemudian juga Thailand kalau di Asia Tenggara. Ada Austria, kemudian Estonia, Luxembourg, dan Latvia, serta Bulgaria. Itulah negara-negara yang memutuskan untuk tidak menggunakan vaksin AstraZeneca. Baik, Dokter Nadia, tadi ada waktu kita masih melihat perkembangannya ke depan. Butuh berapa lama waktu ini untuk bisa melihat bahwa AstraZeneca ini aman dan sebagainya dan siap didistribusikan? Ya, sebenarnya kan Badan POM tentunya pada waktu memberikan izin edar di awal lalu terkait dengan vaksin AstraZeneca ini juga sudah melihat ya berbagai aspek-aspek ini, dan kita tahu tentang terkait terjadinya tromboemboli ini tidak ditemukan pada saat uji klinis tahap ketiga ya. Jadi kita tahu bahwa kalau itu adalah bagian daripada kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping ya, kita lihat itu harusnya sudah muncul pada saat uji klinis tahap 3. Nah, ini tidak diketahui, tidak ada pada waktu itu laporannya. Jadi ini memang betul-betul suatu hal yang baru terjadi setelah penyuntikan AstraZeneca ini hampir ke berapa juta orang ya, seperti itu. Nah, tentunya karena kita juga lagi menunggu kan untuk proses tadi quality control, pengecekan, pengepakan dan sebagainya. Kemudian Badan POM juga berpikir ini baiknya nanti Badan POM akan melihat lagi apakah memang tidak ada perubahan atau kemudian kan nanti akan ada lagi informasi-informasi atau perkembangan-perkembangan lebih lanjut ya terkait ini. Jadi secara paralel, tapi itu tidak akan lama sebenarnya. Pasti akan segera kita gunakan karena kalau melihat sudah banyak sekali orang yang sudah disuntikan dengan AstraZeneca ya. Baik di Inggris maupun juga di negara-negara lain kan, bahkan selain tadi kita lihat ada negara-negara yang sebenarnya menunda, bukan kemudian tidak menggunakannya tapi menunda dulu proses penyuntikan vaksin AstraZeneca ini. Tapi di sisi lain negara-negara seperti Kanada, Belanda itu tetap terus menggunakan vaksin ini. Baik. Ada juga yang mempertanyakan adalah masalah efikasi, efektivitas dari AstraZeneca. Termasuk tadi rekan kami di Jerman mengatakan masyarakat di sana juga meragukan. Nah, mengenai hal ini karena kabar ini juga mungkin didengar oleh masyarakat di Indonesia dan mereka juga jadi bertanya-tanya, Dokter Nadia. Iya, kita mempercayai ya Badan POM pada saat mengeluarkan izin penggunaan darurat itu pasti sudah mengkaji beberapa hal. Yang pertama yang jelas adalah dari segi keamanan, kemudian imunogenitas, tadi kemampuan daripada vaksin itu membentuk antibodi, dan yang ketiga adalah efikasi, artinya berapa resiko perlindungan yang bisa diberikan vaksin tersebut. Ya, dengan angka 62% yang kemarin diumumkan oleh Badan POM kita, tentunya ini sudah cukup memenuhi persyaratan karena WHO sendiri kan mengatakan bahwa efikasi sebuah vaksin itu cukup 50% di masa pandemi seperti ini gitu, di masa kita darurat perang lah seperti itu ya. Baik. Artinya melawan virus COVID-19. Baik, setelah jeda mungkin nanti juga Prof. Zubairi bisa berbagi cerita dengan kita bagaimana kemudian vaksin AstraZeneca ini bisa berpengaruh untuk bisa menangkal varian dari virus corona yang disebut sebagai mutasi Brasil begitu Prof. Tapi nanti ya Prof, kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.